Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono sepupu dari suami sendiri telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasman. Bunda sekarang lanjutkan di bab 22 dan bab 23. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Saya rasa pertanyaan Anda berisi intimidasi dan pelecehan. Mas Sofyan menegur dengan nada ketus. Membuat berita di hadapan kami tampak tersentak seketika. Sudah cukup, sudah 10 menit. Silakan untuk membubarkan diri kepada teman-teman awak media. Selamat pagi. Mas Sofyan melanjutkan kalimatnya. Lelaki itu kemudian mengangguk kecil, balik badan dan memberikan kode kepadaku agar segera masuk. Mari semuanya, pamitku pada seluruh wartawan. Masa cuma sebentar sih? Celetuk salah satu dari mereka. Iya nggak asik. Satu lagi menambahi. Kupingku sebenarnya sangat panas, namun, apa daya, siapa yang berani melawan? Salah sedikit bisa-bisa nama baik kami tercoreng. Pertanyaan mereka benar-benar tidak masuk akal. Kupikir, wartawan akan bersimpati, minimal menanyakan kabarmu setelah kejadian tersebut. Benar-benar keterlaluan. Mas Sofyan marah-marah setelah kami semua masuk ke rumah. Kami bertiga berkumpul kembali di ruang makan. Terlihat jelas wajah Mas Sofyan yang kelihatan berang sekaligus berubah kemerahan. Sabar mas, ucapku menenangkan. Sekali lagi mereka datang untuk menanyakan hal-hal di luar logika begitu, aku akan lapor. Mas Sofyan bersungut-sungut, makin merah saja kulit mukanya. Semoga ini yang terakhir. Sudahlah mas, lupakan saja. Masih kucoba untuk menenangkan gejolak amarahnya. Betul kata orang kalau yang pendiam itu jika marah akan meledak. Aku sampai kaget sendiri. Bunda. Panggilan dari suara serak yang disertai dengan derit engsel pintu membuatku sontak menoleh ke depan sana. Syifa dengan matanya yang masih sembab keluar dari kamar. Dia berjalan tertatih sambil mengucap-ngucap kelopak matanya. Buru-buru aku bangkit untuk mendatangi anakku. Bunda mana ayah? Tanyanya, hatiku sontak bergemuruh. Ada sedih yang bergelayut di batin. Ya Allah Syifa. Lagi-lagi kamu menanyakan di mana ayahmu berada. Aku pun berjongkok, membeberkan letak rambut Syifa yang agak mengembang dan sedikit kusut karena lamanya tidur. Sedikit menarik nafas masyul. Aku lalu menatap anak itu lekat-lekat. Syifa sayang dengarkan bunda ya nak, bujuku pelan. Mulai hari ini, bunda dan ayah tidak akan tinggal satu rumah lagi. Kutahan degupan jantung yang semakin bertalu. Berharap agar Syifa bisa mencerna apa yang akan kujelaskan. Semoga anak kecil ini ingin mengerti. Ya Allah berikan aku kekuatan. Kenapa bunda? Kenapa bunda dan ayah tidak tinggal sama-sama? Mata Syifa sontak berkaca-kaca. Jemari kecilnya lalu mencengkram bahuku erat. Karena bunda dan ayah harus berpisah nak. Kami sudah tidak bisa bersatu lagi, namun bunda dan ayah janji akan selalu membahagiakan Syifa. Syifa menggelengkan kepalanya, mulutnya mendadak mencebik. Air matanya lalu luruh dari kelopak. Enggak, bunda enggak boleh berpisah sama ayah. Ayah bunda, kita datangi ayah bunda. Syifa merengek menangis terseduh sambil memeluk tubuhku kuat. Betapa hancurnya hatiku sekarang. Merasa tak berdaya dengan tangis anakku yang begitu pilu. Ya Allah, aku harus apa? Ayah tidak bisa kita temui nak. Ayahmu sedang ada urusan. Nanti saja ketika urusan ayah sudah selesai ya. Tapi nanti bunda dan ayah akan pulang ke rumah kita kan. Aku terpaksa menggelengkan kepala.
Sudah cukup ku bohongi Syifa sejak semalam. Aku tak ingin terus-terusan menutupi ini semua darinya. Ayah tidak bisa pulang ke rumah kita, Nak. Ayah akan pindah, sikapku tegas. Syifa melepaskan pelukannya, memukul pundakku keras untuk memperlihatkan betapa dia hancur mendengar ucapanku. Baru kali ini sikap Syifa begitu agresif dan reaktif satu dia tak pernah memukulku sebelumnya. Ya Allah, hati anakku pasti sakit sekali. Syifa benci Bunda. Jeritnya kecewa. Suara kursi yang berderit kemudian muncul. Aku menoleh. Tampak Mas Sofyan beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendatangi kami. Wajah lelaki itu terlihat menahan duka. Syifa, ayo ikut Om Yan. Kita jajan ke minimarket yuk. Beli coklat. Mas Sofyan membujuk. Lelaki itu membungkuk seraya memegang kedua lengan Syifa. Namun anakku malah berteriak semakin kencang. Berlari masuk kembali ke kamar tamu. Kemudian membanting pintu dengan sangat keras. Rasanya aku mau marah melihat sikap Syifa yang tak pantas tersebut. Ini rumah orang. Seharusnya anakku bisa bersikap lebih sopan lagi. Syifa, panggilku seraya bangkit. Mila, jangan marahi anakmu. Ibu Mas Sofyan seraya menahan pundaku. Mas, aku minta maaf. Anakku sudah bersikap begini. Sudahlah, dia masih kecil. Wajar bila mengalami tantrum. Dia hanya sedang kecewa dan terluka. Sebaiknya jika situasi sudah mereda, pertemukan saja Syifa dengan Faisal. Tak mungkin, pikirku. Apa yang akan Syifa rasakan ketika melihat sang ayah kini mendekam dalam jeruji sel? Kasus yang kulaporkan tak main-main. Pemalsuan dokumen dan penelantaran. Lelaki itu tak akan bisa lepas dengan mudah dari jerat hukum. Apabila ku bawa Syifa ke sel tahanan, itu akan merusak mentalnya. Dia masih anak-anak dan terlalu dini untuk mengetahui bahwa ayahnya seorang pesakitan hukum. Tapi Mas, percayakan semua padaku, Mil. Mentalnya akan hancur kalau dia tahu ayahnya di sel. Bantahku. Dia lebih hancur lagi jika tak melihat Faisal sama sekali. Dia hanya rindu. Itu saja. Dia juga tidak peduli apakah ayahnya itu narapidana atau bukan. Pikiran anak-anak tak sekompleks yang kamu bayangkan. Jika dia bilang ingin ketemu, itu artinya dia hanya mengharapkan sebatas perjumpaan. Sudah itu saja. Dia tak akan berpikir sejauh yang kamu kira. Tergemap aku mendengar ucapan Mas Sofyan. Tak menyangka bahwa dirinya lebih memahami psikologi seorang Syifa jauh dibandingkan dengan aku yang ibu kandungnya. Mil, pahamnya? Tanya Mas Dovian lembut. Aku mengangguk pelan, mulai menerima apa yang dinasehatkan oleh Mas Sofyan. Iya Mas. Sahutku. Biarkan dulu Syifa di dalam kamar, dia butuh ketenangan, setelah ini ajak mandi. Kita sarapan di luar saja, setelah itu berangkat ke bandara, oke? Kutatap Mas Sofyan lepas lekat, mencoba mencari ketulusan di netralnya yang hitam cerah. Kudapatkan dengan nyata ketulusan itu terpancar. Masya Allah Mas Sofyan, hadirmu memang sangat tak terduga olehku. Oke Mas, siap-siaplah Mil, kita akan berangkat. Aku di kamar. Ketuk saja pintuku kalau kalian sudah siap. Mas Sofyan mengangguk kecil, beringsut dari hadapanku dan masuk ke kamarnya. Aku mau pulang ke rumah. Syifa berteriak lagi ketika aku mendekatinya di atas ranjang. Gadis kecil itu bengkak matanya, melempar bantal ke arahku hingga aku tersentak sedih. Syifa, kita belum bisa pulang. Masih banyak yang harus Bunda urus dulu. Kita jemput nenek sama Tante Cynthia dulu ya. Adik Nadira juga ikut kok. Aku maunya ayah. Tapi ayah tidak ingat sama Syifa. Ayah tidak mau pulang pas Syifa sakit. Syifa tahu kemana ayah pergi. Dia pergi bersama Jidah, dan Tante Adelia. Mereka senang-senang membohongi kita dan tidak sama sekali mau mengajak Bunda ataupun Syifa. Ayah sama sekali tidak ingat sama kita, Nak. Aku membentak Syifa keras. Meluahkan segala amarah yang terpendam, tangis anakku mendadak surut. Wajahnya tersentak mendengar kemarahanku. Syifa tahu kenapa ayah pergi bersama Tante Adelia segala. Karena ayah dan Tante Adelia sudah menikah. Mereka membohongi Bunda. Menikah diam-diam dan menipu kita berdua. Suaraku bergetar. Air mata yang sudah kutahan sekuat tenaga pun menetas dengan derasnya. Bunda bawa Syifa ke sini supaya kita selamat dari ancaman ayahmu. Ayah sudah membakar seluruh pakaian dan barang-barang Bunda. Dia juga ingin mencelakai kita karena Bunda sudah melaporkannya ke polisi. Syifa paham. Aku berteriak, melolong bagai seekor anjing kecil yang terjepit di celah pagar. Hatiku perih. Tak sampai hati sebenarnya mengungkapkan semua ini.
Namun aku benar-benar lepas kendali. Tumpah ruahlah segala rahasia yang maunya ku simpan sendirian. Ayah. Shiva yang masih berumur 4 tahun itu terlihat terhenyak. Mukanya berubah pucat pasi. Kepalanya berulang kali menggeleng. Entah dia mengerti atau tidak dengan penjelasan orang dewasa ini. Jelasnya aku sangat menyesal sebab telah kelepasan bicara. Maafkan Bunda Nak. Maaf. Cepat ku peluk erat Shiva. Menangis diriku hingga air mata ini membasahi kepala anaknya. Ya Allah, aku ibu yang jahat. Aku ibu yang kejam. Tega-teganya ku hancurkan mental anakku dengan menceritakan aib yang tak sepantasnya dicerna di usia dini ini. Kenapa ayah jahat, Bun? Tanya Shiva terbata. Mulutku sudah tak mampu lagi berkata-kata. Yang keluar hanya suara isak penyesalan. Hari ini aku telah gagal menjadi seorang ibu yang baik untuk anak tunggalku sendiri. Bunda, aku nggak mau ketemu ayah lagi. Shiva berteriak dalam dekapku. Membuat hati semakin lebur sebab lolongan sedihnya. Maafkan Bunda Nak, hanya lirik kalimat itu saja yang bisa kuulang-ulang kepada Shiva. Terlanjur sudah kubongkar kebusukan Mas Faisal. Ada sesal. Tetapi ucapan tak lagi bisa ditarik seperti batu yang sudah dilemparkan ke lautan. Ayah jahat. Pekik Shiva lagi. Allah. Maafkan aku, bukan maksudku menjauhkan anak dari ayah kandungnya atau memprovokasi Shiva agar jadi pembenci. Aku hanya tak lagi mengerti kata-kata apa yang pas untuk membuat Shiva tak lagi-lagi menanyakan Mas Faisal. Sudah Nak. Berhenti. Ponku seraya menangis tergugu. Bunda jangan nangis, kata Shiva. Anak itu melepaskan diri dari pelukanku, menghapus air mata di pipiku dengan jemari mungilnya. Shiva pun sudah tak lagi menangis. Dewasa sekali si kecil ini, dia harus menelan pil pahit yang tak sepantasnya. Iya sayang. Bunda nggak nangis lagi, ucapku seraya mengangguk kecil. Kutahan laju air mata yang mendesak. Mila, jangan cengeng di depan anakmu. Aku nggak akan tanya ayah lagi Bunda. Bibir mungil itu bergerak. Tatapannya lebih-lebih lagi menyayat hati. Astagfirullah Nak. Ucapan Bunda telah meracuni pikiranmu. Bunda benar-benar minta maaf Shiva. Bunda nggak salah kok. Aku minta maaf ya, Bunda. Aku mengangguk lagi. Kuusap rambut anakku yang agak berantakan dan mengembang tersebut. Shiva jangan nangis dan banting-banting pintu lagi ya. Malu, ini rumah Om Yan, bukan rumah kita. Iya Bunda, aku janji nggak akan banting pintu lagi. Ayo Bunda. Aku mau mandi, kita jemput nenek sama tante dan adik Nadira ya Bun. Ayo saying, setelah itu kita akan pulang ke rumah ya. Shiva pasti kangen sama rumah kan. Shiva tiba-tiba menggelengkan kepalanya, sudah nggak? Pasti baju sama bonekaku juga ayah bakarkan Bun. Aku udah nggak bisa main boneka lagi. Tatapan Shiva murung, suaranya lirih penuh gulana. Demi Allah aku tak akan pernah memaafkan Mas Faisal kalau dia juga membakar barang milik Shiva. Lihat aja nanti. Lanjut cerita ke bandara menjemput Ibu Mila dan adiknya. Mama. Pekiku memecah pintu kedatangan bandara yang dipenuhi oleh para penumpang pesawat yang tiba bersama Mama, Cynthia, dan Nadira. Segera aku menghambur ke pelukan Mama. Mendekat erat wanita paruh baya yang terlihat cantik dalam balutan gamis berwarna biru laut dan hijab satin berwarna putih. Aroma tubuh Mama yang wangi parfum kasturi tersebut membuat jiwaku makin dihinggapi kerinduan. Mila, anakku sayang. Bagaimana kabarmu Nak? Suara Mama langsung parau, tangisnya ku dengar terisak. Oh, tak tega melihat beliau bersedih hati begini. Tangisku pun ikut menyeruak. Baik Mama gimana? Kulepaskan pelukan dari tubuh Mama, menghapus air mata beliau yang membasahi pipi. Bibir Mama terlihat gemetar menjawab. Baik juga Mil. Aku tahu bahwa Mama tengah berbohong. Dia tak mungkin baik-baik saja. Lihatlah wajah Mama tampak pucat. Selain perjalanan jauh, beliau juga pasti tertekan pikirannya akibat masa laluku yang menderah. Aku pun beralih ke Sintian. Adikku yang usianya berbeda 3 tahun dariku tersebut sedang menggendong balita 2 tahun yang menggemaskan. Segera kuambil Nadira dari gendongan. Bocah kecil dengan pipi temem putih itu tampak berbinar matanya. Nadira, maafin Bunil ya. Gara-gara Bunil kamu harus naik pesawat dadakan. Kucium Nadira yang mengenakan turban warna pink tersebut. Nenek, adik. Hifa yang tengah digendong oleh Mas Sofyan di belakang sana tiba-tiba menjerit. Mereka memang berjalan lebih belakangan dariku. Aku yang sudah tak sabaran sedari di jalan.
memutuskan keluar mobil dan pelarian ke pintu kedatangan. Tak ingat lagi pada Syifa yang memang tadi ingin digendong oleh Mas Sofyan. Karena saking excitednya. Mbak Mil, itu yang namanya Mas Sofyan? Tanya Cynthia kepadaku. Perempuan cantik yang mengenakan setelan kartun berwarna pastel dengan hijab warna mocha tersebut lalu meraih tanganku untuk dicium. Iya Sin, itu Mas Sofyan yang membantuku. Akrab sekali dia sama Syifa. Timbal Mama seraya melambaikan tangan ke arah sang cucu yang kini lepas dari gendongan Mas Sofyan dan berlari ke arah kami. Iya. Mereka langsung lengket satu sama lain, sahutku. Kulihat Mama makin tersenyum saja. Beliau buru-buru mendatangi Syifa dan menggendong gadis 4 tahun itu. Apa yang terpaksa aku pakaikan baju semalam tersebut terlihat begitu senang digendong neneknya. Nenek. Syifa berseru, mendekap leher sang nenek dan mencium pipinya. Iya sayang. Sensie. Udah mandi belum? Pertanyaan Mama sontak membuatku agak minder. Syifa dan diriku memang masih pakai baju kemarin. Belum bisa ganti pakaian sebab semuanya masih di rumah kami. Entah masih utuh atau tidak baju-baju milikku dan Syifa. Udah kok, cuma belum ganti baju. Syifa tertawa. Memperlihatkan gigi rapinya pada sang nenek. Assalamualaikum Ma. Mas Sofyan mendekat. Ia langsung mengulurkan tangannya pada Mama. Lalu mencium tangan beliau. Melihat kesopanan Mas Sofyan hatiku terenyuh. Waalaikumsalam Mas Sofyan. Terima kasih sudah repot-repot menjemput. Mama yang melepaskan koper dan satu tas jinjing kanvasnya ke lantai itu terlihat senang melihat Mas Sofyan. Tidak apa-apa Ma. Sama sekali tidak repot. Ini adiknya Milaya. Mirip sekali. Mas Sofyan beralih ke Cynthia yang berdiri di samping kananku. Adikku langsung mengangguk. Mas Sofyan kukira ingin berjabat tangan. Tetapi ternyata dia langsung menangkupkan dua tangannya di depan dada. Sofyan. Katanya memperkenalkan diri. Saya Cynthia, ini anak saya Nadira. Makasih Mas sudah jagain Mbak Mila dan Syifa. Iku menyahut lembut sekaligus sopan. Iya sama-sama Cynthia. Tapi maaf. Keduanya belum sempat saya belikan pakaian baru. Rencananya setelah ini ingin mengajak semuanya ke mall. Kita makan sekaligus belanja. Aku agak tercekat mendengarkan ucapan Mas Sofyan. Belanja. Aku tidak mau merepotkan pria itu. Gak usah. Cegahku. Jangan repot-repot Mas. Timbal Mama lagi seraya Untuk menurunkan ceritanya Syifa Bunda dari akan lanjut di bab gendongannya. 24 dan bab 25 ya. Tak apa, Jangan Ma. lupa like, komen, Saya dan senang subscribe channel sekali cerita direpotkan. Bunda Official. Sudah lama juga Yang tidak suka dijengukin nonton ortu sinopsis dan kunjungi saudara channel channel Copas Channel Channel ayo TV. masuk ke mobil. Banyak Biar sinopsis saya film yang bawakan baratku yang mau barang-barang. request boleh kok. Tawarnya. Jangan Mas, aku saja. Kataku langsung menyerobot koper dan tas Mama. Mila, kamu jalan saja sama Syifa dan yang lain. Ini soal yang kecil. Ucap Mas Sofyan lagi. Pria itu kemudian memanggil petugas porter yang dari tadi berdiri di depan ambang keluar sambil memegang troli. Pria bertubuh besar itu lalu mendekat. Pak tolongnya. Semuanya diangkut ke parkiran depan sana. Mas Sofyan memberikan perintah. Aku semakin tak enak hati saja. Sudah berapa uang yang keluar untuk keperluanku sekeluarga. Aku jadi berpikir kalau aku ini benalu dan beban bagi Mas Sofyan. Siapa? Petugas porter berkulit legam tersebut pun segera menata tas jinjing, koper dan sebuah ransel besar yang dibawa oleh Cynthia. Semuanya dan waktu sekejap berhasil diangkut ke troli. Kami pun berjalan menuju mobil Mas Sofyan yang diparkir tak jauh dari pintu kedatangan. Saat Mas Sofyan berjalan duluan bersama porter, Mama yang berdiri di sampingku berbisik. Mila Mama jadi sungkan. Aku hanya bisa mengulum senyum di hadapan Mama. Aku juga sebenarnya sangat sungkan, namun apa mau dikata, yang mau menolong hanya Mas Sofyan. Gak apa-apa Ma, orangnya mau kok. Jawab Cynthia santai seraya menggendong Nadira. Kamu. Mama menegur Cynthia, agak membelalakan mata kepada adik bungsuku tersebut. Dia kayaknya suka kamu Mbak Mil. Cynthia yang berjalan di sebelah kanan Mama berucap, membuatku yang sedang menggandeng tangan Syifa terkejut dengan kata-katanya. Apaan sih? Sangkalku. Betul loh. Aku lihat dari gerak-geriknya. Tapan matanya jelas kok. Pasti sudah suka lama sama kamu, iya kan? Cynthia makin menjadi-jadi. Perempuan yang memiliki tinggi tubuh 5 cm di atasku tersebut tersenyum menang. Hingga boleh begitu, ini mbakmu masih istri orang. Desis Mama bernada marah. Biarin aja. Orang mau cerai juga kok.
Iya kan Mbak? Kata Cynthia lagi mencari pembelaan. Nenek, ayah udah nggak sama bunda lagi loh. Ayah sudah pergi ninggalin kita. Kata bunda kita nggak bisa pulang dulu ke rumah Nek. Berarti nenek sama tante dan adik Nedira boboknya di rumah Om Yannya. Siva yang tangan kirinya ku genggam itu mendadak menceloteh. Aku kaget. Anak itu malah membicarakan sesuatu yang membuat mata Mama dan Cynthia membelalak besar. Siva nggak boleh bicara begitu. Tegur sang nenek. Mama lalu menggendong Siva lagi. Anak itu anteng dalam dekapan Mama. Loh kenapa nggak boleh Nek? Kan memang betul ya Bun? Betul kan Bun? Aku hanya diam tercenung. Takut-takut memperhatikan Mama yang sepertinya marah. Siva, kalau Bunda sama Om Yan, boleh nggak? Cynthia tiba-tiba bertanya. Aku sontak membelalak besar ke arahnya. Sama Om Yan? Tanya Siva bingung. Iya jadi ayah keduanya Siva. Mau gak? Cynthia. Tegur Mama lagi dengan muka merah padam. Boleh, aku mau. Om Yan kan baik, suka beliin makanan. Aku dibeliin es krim kemarin. Iya kan Bun? Tatapan Siva penuh binary. Kata-katanya yang polos sekonyong-konyong membuat pikiranku melayang. Siva. Ucapanmu jadi membuat beban pikiran Bunda bertambah. Memangnya semudah itu menjadikan Om Yan ayah keduamu? Tidak Siva. Belum tentu keluarga besarnya mau menerima janda anak satu pengangguran membawa beban seperti Bunda.